Hari ini hari Rabu tanggal 18 September 2024. Masa wasa telah berlalu 2 bulan. Kini tinggal menyisakan kurang dari 1 bulan lagi untuk menuju hari Pawarana, keluar masa wasa dari 3 bulan yang ditetapkan oleh Sang Buddha. Sepanjang masa wasa ini mungkin merupakan waktu yang tepat bagi para bhikkhu samanera khususnya yang berdiam di wihara untuk semakin lebih mendalami dalam mempelajari dan mempraktekkan dhamma ajaran Sang Buddha, yang mana kiranya pastilah membutuhkan berbagai intensi ekstra, praktek-praktek yang lebih dibandingkan yang pada umumnya. Terkadang jika dilihat dari praktek, tentunya haruslah terdapat cara-cara praktek yang lebih meningkat untuk memperoleh hasil yang lebih. Pada dasarnya tidaklah mungkin untuk mengharapkan hasil lebih namun dengan melakukan hal yang sama. Inilah yang kebanyakan terjadi di dalam diri setiap individu, bukan hanya dalam hal perjalanan dalam menempuh jalan dhamma, termasuk juga dalam menempuh jalan dunia, yang mana kebanyakan orang menginginkan memperoleh keuntungan lebih, mendapatkan penghasilan lebih, prestasi lebih, namun cara yang dilakukan untuk mendapatkannya tetaplah dengan cara memperjuangkan hal yang sama. Alhasil pastilah tidak akan menemukan apa yang diinginkan tersebut. Makanya dalam menginginkan sesuatu yang lebih pasti juga membutuhkan pengorbanan lebih. Di sini dalam praktek dhamma demikianlah adanya. Ada kalanya juga harus berusaha untuk meningkatkan lamanya waktu dalam mengembangkan cita bawana, untuk lebih banyak mengembangkan sati sampajanya pada diri sendiri, tinggal dalam kesendirian. Ini rasanya merupakan hal-hal mana yang wajib untuk dilaksanakan bagi siapapun yang mengharapkan ada perkembangan di dalam hidupnya. Karena jika dikatakan banyak dari kita, khususnya di era saat ini, banyak sekali yang menemukan situasi atau kondisi di mana merasakan bahwa kehidupan ini begitu menjenuhkan, begitu membosankan, tidak tahu harus melakukan apa. Nah, disinilah sebenarnya apa yang menjadi persoalan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi, dapat dirasakan oleh kebanyakan orang di era saat ini? Tentu jawabannya dikarenakan kurangnya kepedulian untuk mengembangkan diri agar semakin lebih daripada sebelumnya, kurang dalam mempelajari hal-hal baru, kurang dalam mengeksplor tempat-tempat yang baru, atau bahkan meningkatkan kebugaran tubuh untuk kesehatan diri dan lain sebagainya. Inilah
yang menjadi penyebab di mana menemukan titik yang boleh dibilang stuck, namun bukan stucknya seorang yang telah menjadi seorang Arya, namun stucknya seorang yang masih sebagai putu jana. Itu stuck yang benar-benar begitu menekan dan merupakan penderitaan yang tentunya tidaklah mudah untuk dikeluarkan. Nah, makanya terkadang dalam hal apapun, disinilah pentingnya untuk mencari cara, bagaimana caranya untuk mengembangkan diri semakin lebih maju lagi, melihat berbagai hal yang kiranya hal-hal baru yang dapat dipelajari untuk semakin lebih meningkatkan diri lagi, terutama dalam hal yang berhubungan dengan moral etika dalam agama Buddha misalnya, di mana para Buddha Mamaka sudahlah selayaknya untuk kembali menengok lagi apa saja sebenarnya isi dari kitab suci Tipitaka, dan apa yang sebenarnya menjadi maksud dari Sang Buddha di dalam mendirikan sasana ini, di dalam menyebarluaskan dhamma ini. Apa motif dibaliknya? Apakah tujuan mulia dari beliau tersebut? Dan tentunya jika ingin mengetahuinya, semua ada di sana. Lalu apa yang merupakan inti sesungguhnya dari dhamma ajaran Sang Buddha? Maka disinilah para Buddha Mamaka sekalian hendaknya memiliki fokus. Seperti kemarin juga beberapa waktu lalu, karena di Thailand ini ada yang namanya tradisi Karawa. Karawa itu mengunjungi keruba ajan untuk melakukan penghormatan atau silaturahmi di dalam masa wasa. Biasanya biku-biku yang baru, biku-biku muda, biku-biku yang lebih junior akan mendatangi para biku yang dianggap sepuh, untuk sekedar memberikan penghormatan lalu mendapatkan owada. Itu bimbingan-bimbingan tertentu yang kiranya bisa untuk meningkatkan semangat lagi ya, di dalam menjalani jalan dhamma. Jadi sempat ada salah satu kruba ajan ketika beberapa waktu lalu pergi Karawa ke sana. Beliau memberikan ujangan terlebih dahulu dan sangat mengenal dan bermanfaat tentunya bagi para Buddha Mamaka yang mendengarnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau memulai dari bagaimana pentingnya ketika kita sebagai umat Buddha yang mana layaknya telah masuk ke dalam sebuah kapal atau perahu. Kini di saat sudah berada di dalam perahu, apa yang harus dilakukan untuk dapat sampai ke tepi seberang? Jika hanya begitu sampai di dalam perahu lalu diam saja, tidak melakukan upaya apapun, lantas bagaimana perahu itu bisa sampai ke seberang? Pastilah harus melakukan upaya tertentu untuk sampai ke sana, dan upaya itu adalah ya dengan mencari kayu untuk mendayung, atau tidak ada dayung pun berusaha dengan tangan untuk mengayuh agar perahu bisa berjalan. Dan bila ada kebocoran berusaha untuk memompa air keluar. Ini segala macam, ini semua merupakan bentuk pekerjaan, bentuk kegiatan, bentuk rutinitas. Jadi tidak mungkin segala sesuatu itu dapat dicapai sampai pada tujuan jika tidak melalui proses bekerja, berjuang, berusaha. Ini poinnya. Bukan berarti lantas begitu datang, duduk, diam, lalu sampai di tempat tujuan. Tentu ada faktor yang harus sampai bisa dapat ke sana. Dari sinilah letaknya. Ini poin di mana beliau katakan utana sampada, araka sampada, sama jivita kalian menikata, yang dari dita kami kata prayojana. Ini bisa dilihat sendiri bahwa seseorang yang ingin mengharapkan kemajuan atau kemakmuran di dalam hidupnya tentunya harus memiliki
kerajinan, keuletan, lalu dapat menyimpan apa yang telah diperoleh, serta memiliki mata pencarian yang benar, lalu memiliki sahabat atau kawan-kawan yang baik. Ini. Jadi di sini juga ingin sedikit berbagi. Mengenai terkadang ada juga yang membuat manusia di zaman sekarang itu begitu khawatir sekali dengan segala sesuatu yang mungkin saja belum tentu terjadi. Mengkhawatirkan masa depan. Inilah yang mana terkadang membuat kita sulit sekali untuk merasakan penderitaan, kebahagiaan di dalam diri kita, karena tidak mampu untuk fokus pada momen saat ini, tidak mampu untuk tinggal pada saat ini. Kondisi saat ini seperti apa? Saat ini angin yang bertiup di sekeliling terasa seperti apa? Bagaimana rasanya nafas yang masuk dan nafas yang keluar? Bagaimana sensasi yang ada di sekeliling? Ini yang membuat jauh dari kebahagiaan itu, karena tidak fokus pada momen saat ini, yang ada mengkhawatirkan terus apa yang sebenarnya belum tentu itu terjadi. Jadi jika diibaratkan, jika seekor ayam atau seekor anjing, seekor anjing itu melihat seekor ular, dia mungkin akan merasa takut, lalu menggonggong terus menerus. Lalu sampai pada waktunya di mana ular itu sudah berlalu, apa yang terjadi? Anjing itu pun berhenti menggonggong. Berakhir sudah rasa khawatir, rasa cemasnya akan bahaya yang mungkin saja dapat terjadi pada dirinya. Namun hal yang demikian tidaklah terjadi pada seorang manusia. Bahkan sekalipun ular itu belum terlihat, seorang manusia sudah merasa ketakutan. Dan inilah yang membuat begitu sulit untuk terbebas dari tekanan, penderitaan. Makanya betapa pentingnya untuk belajar, untuk tinggal pada momen saat ini, seperti Sang Buddha itu ajarkan. Sang Buddha ajarkan untuk hidup pada saat ini, menyadari setiap momen yang ada pada saat ini, lalu mengendalikan diri sebaik mungkin pada saat ini. Sementara apa yang akan terjadi di depan itu adalah urusan masa depan. Yang dapat kita lakukan adalah mengupayakan sebaik mungkin apa yang ada di dalam kontrol kita, dan kontrol kita sepenuhnya itu hanyalah berada pada saat ini. Jadi ada juga satu perumpamaan yang mana kalau kita terlalu fokus pada persoalan yang mungkin saja terjadi di masa depan, maka akan besar kemungkinan juga persoalan itu akan benar-benar kita temui. Jadi bila diibaratkan dengan permainan ski, ski salju. Saya belum pernah bermain ski salju, tapi saya tahu sedikitnya karena sedikit dia mendengar. Ini gunanya belajar. Jadi ada yang memberitahukan tekniknya dalam permainan ski salju itu. Teknik dasar salah satunya yaitu pandangan pada saat bermain ski itu haruslah ditujukan hanya pada lintasan es tersebut. Jangan difokuskan kepada gundukan batu atau batu-batu besar. Karena jika fokus pandangan arahnya ke sana, kepada batu-batu, bagaimanapun pasti akan menabrak batu ini. Tapi jika pandangan difokuskan pada lintasan ski, lintasan es yang tersedia yang begitu luasnya, maka besar kemungkinan untuk tidak menemukan atau tidak akan tersandung atau menabrak batu besar yang ada di gunung es tersebut. Ini salah satu yang mana merupakan gambaran dari apabila kita memfokuskan pada persoalan yang belum tiba, yang ada di depan, maka besar kemungkinan kita akan sampai ke sana. Namun bila mana kita tidak memfokuskan ke sana, bisa saja persoalan itu tidak akan kita temui.
Masih banyak hal-hal mana yang tentunya dapat menjadi alternatif. Dan inilah cara berpikir untuk dapat lebih bahagia di dalam menjalani kehidupan. Jadi alih-alih terus-menerus mengkhawatirkan, dirundung dengan pemikiran-pemikiran yang menekan psikis, lebih baik berusaha untuk fokus pada momen saat ini, merasa bersyukur pada apa yang dimiliki saat ini, berbahagia saat ini. Dan satu lagi untuk dititipkan. Nah, karena bagaimanapun mungkin haruslah ada ajaran Buddha yang dititipkan, ajaran Sang Guru Agung. Walaupun Dhamma Kuba Ajan kadang disampaikan, kadang juga tidak. Mengapa kadang tidak disampaikan? Karena sebenarnya dari apa yang disampaikan setiap kalinya, setiap minggunya, itu sudah merupakan apa yang selaras dengan yang Guru Ajan ajarkan. Makanya tidak lagi mengangkat dari Guru Ajan ini mengatakan itu, karena dari apa yang disampaikan sudah sejalan. Guru Ajan mengajarkan hal yang demikian. Nah, disinilah kalau yang Sang Buddha ini ajarkan, ini salah satu hal yang menarik di dalam Buddha Sasana kita, dan mungkin juga penting untuk para Buddha, maka sekalian jadikan sebagai perenungan. Ini satu ketika di mana ada seorang biku bertanya kepada Sang Buddha, mengapa Sang Tathagata tidak membebaskan semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini agar terbebas dari penderitaan? Lalu Sang Buddha menjawab kepada biku tersebut, oh biku, ada 4 hal yang mana Tathagata tidak dapat melakukannya. Nah, Tathagata ini Sang Buddha. Di sini salah satu hal yang boleh dibilang ini unik. Ya, di mana di dalam Buddha Sasana kita, Sang Guru Agung kita sendiri mengatakan ada 4 hal yang beliau juga tidak bisa lakukan, dan beliau mengakuinya. Jadi beliau tidak menunjukkan superior yang mana bisa segalanya, bisa melakukan apapun. Justru beliau mengatakan ada 4 hal yang beliau tidak bisa lakukan. Apa itu? 1, mengubah wipaka atau hasil karma dari setiap makhluk hidup. Semua makhluk hidup di dunia ini memiliki karmanya sendiri, melakukan karmanya sendiri, dan akan memperoleh hasil dari karmanya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat mewakili untuk menerima hasil tersebut di luar daripada makhluk itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, itu adalah panya tidaklah dapat untuk dibagikan. Panya itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukanlah barang yang bisa dibagikan dengan cuma-cuma. Seseorang yang ingin memilikinya, memiliki kebijaksanaan, harus mempelajarinya sendiri, harus dapat mengetahui dengan dirinya sendiri, harus belajar dengan kemampuannya sendiri. Jadi panya tidak dapat bagian. Sang Tathagata pun tidak dapat memberikannya. Yang beliau berikan hanyalah sebatas ajaran Dhamma. Tapi panya itu murni milik orang yang memiliki pengetahuan tersebut. Ketiga, Dhamma yang sesungguhnya, Dhamma sejati di dunia ini, Tathagata tidaklah dapat menjelaskannya dengan bahasa apapun. Nah, jadi Dhamma yang sesungguhnya itu di luar daripada konteks yang dapat diterangkan dengan tutur kata, dengan bahasa. Beliau katakan bahwa seseorang yang hendak atau ingin memahaminya haruslah ehipasiko, haruslah membuktikannya sendiri, mendalaminya sendiri, dan akan memahaminya dengan sendirinya. Lalu yang keempat,
makhluk-makhluk yang tidak memiliki keterkaitan dengan Sang Tathagata, atau dalam bahasa lain tidak memiliki peruntungan atau timbunan karma yang cukup untuk dapat memiliki hubungan dengan Tathagata, untuk dapat memahami Dhamma, untuk dapat dibebaskan. Ya. Jadi makhluk-makhluk yang tidak memiliki peruntungan di dalam Buddha Sasana, yang tidak dapat memiliki hubungan dengan Sang Buddha, sekalipun mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha, juga tidaklah akan muncul keyakinan dalam dirinya. Tidak akan muncul sadar, tidak akan muncul rasa hormat, juga tidak akan mengerti Dhamma. Ini, beliau ibaratkan seperti halnya hujan yang turun ke bumi. Sekalipun turun seluas langit, tidaklah akan berguna atau tidaklah akan ada manfaatnya bagi rumput-rumput yang tidak memiliki akar. Demikian pula dengan Dhamma, yang sekalipun begitu banyaknya disampaikan, sebegitu beragam macamnya untuk didengar, bagi orang yang tidak memiliki peruntungan atau jodoh untuk itu, tidaklah akan ada manfaatnya. 4 hal yang Tathagata tidak bisa lakukan. Jadi jika dilihat dari sini, dapat dibayangkan bagaimana Buddha Sasana itu benar-benar mengajarkan bagaimana para Buddha Mamaka atau pengikut atau siswa dari Sang Buddha untuk berusaha sendiri, untuk mandiri, untuk berjuang, bergerak maju jika menginginkan sesuatu untuk dicapai. Jadi dari pernyataan beliau dalam 4 hal yang beliau tidak bisa lakukan ini sudah menjadi dasar untuk pegangan bagi para Buddha Mamaka bahwa Sang Buddha hanyalah sekedar seorang guru yang menunjukkan jalan atau memberikan pelajaran. Sementara pelajaran itu akan berguna atau tidaknya bagi diri kita, itu tergantung dari bagaimana kita dalam menyerap dan menerapkannya. Jadi sampai di sini mungkin kiranya sudah dapat dipegang apa yang menjadi dasar di dalam Buddha Sasana ini, dan banyak hal-hal yang terdapat di dalam kitab suci, di dalam buku-buku Dhamma yang tentunya sangat bermanfaat dan dapat berguna untuk mengisi hati kita agar semakin lebih menemukan makna kehidupan yang sesungguhnya dan tidak terasa hampa di dalam menjalani kehidupan, yang mana tujuan tertingginya juga adalah agar semakin lebih mendekatkan pada tujuan akhir, yaitu terbebasnya dari penderitaan. Karena sesungguhnya inilah tujuan dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Kalau ditanyakan apakah ingin kebahagiaan, mungkin jawabannya bukanlah kebahagiaan yang diinginkan, melainkan terbebasnya dari penderitaan. Inilah Buddha Sasana ini punya ajaran. Beliau mengajarkan untuk dapat sampai pada akhir dari penderitaan, dan caranya itu tidaklah lain dan tidaklah bukan hanya dengan mengikuti satu jalan mulia, yaitu Arya Magga yang beruas 8, yang mulai dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Hanya ini saja. Jika dapat dijalani dengan benar, siapapun, baik dari keturunan manapun, dari negara manapun, tentulah dapat untuk menemukan akhir dari
penderitaan, untuk sampai pada tujuan akhir yang telah dinyatakan di dalam Buddha Sasana ini. Ya, mungkin untuk hari ini hanya inilah yang dapat disampaikan. Semoga dapat menggugah para Buddha Mamaka sekalian, para pendengar sekalian ya, yang menyaksikan ini, agar semakin lebih berkembang maju lagi di dalam kehidupannya dan terus bersemangat agar sampai pada tujuan akhir dalam waktu dekat.